Kenapa sih? Kalau kalian pengen ada sesuatu, kalian ngomong sama gladiator. Ya. Kalian ngomong. Nah ini dok, kadang-kadang ibu-ibu perempuan-perempuan di Indonesia tuh suka malu dok. Saat berbicara tadi Abi bilang, berbicara mengenai seks itu sebetulnya nggak perlu. Karena banyak edukasi, karena saat kita mengerti mengenai seks, insya Allah, mudah-mudahan rumah tangga itu bisa Saya lebih setuju bahagia. banget. Ya dok ya, bukan pamali, aduh ini nggak enak kan nggak enak. Tapi ada yang bertolak belakang dok. Dokter bilang kan kita harus romantis. Iya. Nah, istri saya sudah menerapkan romantis kepada saya. Iya. Cuma saya kurang nyaman. Maksudnya Misalkan, kenapa? kayak kemarin, sayang kamu udah syuting. Iya nih baru selesai syuting. Kamu udah makan belum? Iya sayang udah makan. Muntahin nggak? Kenapa emangnya? Aku belum ngingetin kamu makan. Dan sebelum ngingetin kamu makan. Begitu itu perbudakan. Itu agak lebay sih ya. Itu perbudakan bukan romantis itu. Dok, nah sekarang nih zamannya semua orang sudah bisa cari di handphone, di sosial media, masalah edukasi tentang seks. Nah, untuk dokter sendiri gimana tuh mengarahkan, ayo jangan sampai salah informasi ya, jangan sampai salah nyari ya, gitu. Itu kayak gimana tuh dok? Ya kan saya juga punya Instagram Iya, yang Dokter betul Boyke bisa menjawab dan saya jawabin loh ya. Dokter Boyke Dianugraha. Itu selalu saya bales. Jadi mereka kalau mau nanya, mau apa untuk hamil, masa subur, pernah nanya kok suaminya nggak, kita bales loh. Itu bagian dari ini ya, bagian dari sosial ya. Dok, aku mau tanya nih, apa namanya kalau punya anak di usia yang sudah tidak muda lagi gimana tuh dok? Bahaya nggak sih, Katanya sih bahaya, terus apa namanya sel-selnya yang ibunya diambil sama anaknya semua apa segala macam. Pokoknya yang katanya beresiko lah. Diperiksa dengan benar oleh dokter Opsin, diperiksa termasuk virus, termasuk mungkin genetikanya dan sebagainya, nggak ada masalah. Zaman sekarang udah begitu maju, bayi tabung juga udah begitu maju, jadi nggak usah takut. Kalau memang pengen punya lagi, lakukan, tapi periksanya tentu lebih ketat. Nah betul. Nah bahkan ini ada mitos yang dari dulu sampai sekarang masih bertahan. Seperti apa mitosnya? Ini dia fakta visualnya. Ngidam, 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 aneh. Dok, apakah ngidam itu memang benar-benar terjadi atau hanya mitos semata yang dimanfaatkan oleh para istri nih katakanlah Untuk mohon maaf dimanja. ya, untuk dimanja dong gitu. Begini, kalau kita bandingkan dengan di luar negeri memang angka ngidam kita tuh lebih tinggi. Kenapa? Pada prinsipnya kita harus kembali lagi. Ya, kalau di luar negeri itu kan kalau hamil tuh dua-duanya benar-benar terlibat, benar-benar melindungi. Jadi pada prinsipnya semua wanita itu ingin dicintai. Semua orang, bukan semua wanita. Dan mereka-mereka di Indonesia ini, wanita-wanita ini rasanya kurang dicintai oleh pasangannya. Mungkin pasangannya sibuk dan sebagainya. Jadi mumpung. Nah untuk mumpung, ada yang sampai ngidamnya naik ke atas meja. Kalau sampai lu nggak kasih, gue loncat ya biar gugur. Kan memang macam begitu. Aneh ya dok. Oke. Mungkin Nah. karena emosional, Emosional. hormonal ya. Ada juga dok yang ngidamnya mau kawin lagi. Ada Dok, mohon maaf nih, yang tadi kita lempar jawaban, saya ambil satu pertanyaan ya. Ini udah banyak banget akhirnya nih ya. Saya cuma ngambil satu pertanyaan menurut saya menarik nih. Dok, saya nggak perlu sebutin dari... Dari siapanya nggak usah. Sebutin, nggak apa-apa. Dari Devinta Rose. Hai, Devinta. Oke. Hai Devinta. Dokter, saya udah 1 tahun lebih menikah, masih belum dikaruniai buah hati. Setelah saya periksa ternyata saya punya kista kurang lebih 3 cm. Dan saya pengobatan 4 bulan tapi kista hanya mengecil sedikit. Apakah yang harus saya lakukan selanjutnya? Apakah suami juga pun harus melakukan pemeriksaan? Namanya ingin punya anak tuh berdua. 45% penyebab pada suami, 55% penyebab pada istri. Jadi dua-duanya mesti. Mungkin kistanya sih nggak ada masalah. Tapi kualitas daripada sperma suaminya yang Ternyata jelek. dari Mungkin pihak- dia merokok, sering begadang, minum minuman keras, ya, kurang berolahraga atau suaminya gemuk. Itu semua sangat berpengaruh terhadap kesuburan si prianya itu. Di Indonesia tuh begitu semuanya disalahin kepada istri. Istri kawin lagi aja kalau nggak dapat. Udah bener itu. Tapi dok, mungkin untuk Devinta ada baiknya juga langsung datang ke dokter ya untuk konsultasi langsung, Ya, dicek di tempat-tempat lagi ya, Dok. dan datang sama suami tentunya. Tentunya.